Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8? Masya Allah, Alhamdulillah. Udah siap memulai pelajaran prakarya di hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, udah pada ngumpul tugas kakak-kakak? Sudah. Alhamdulillah, sudah banyak yang ngumpul ya. Bagi yang belum, masih ada waktu sampai sore ya, sampai malam ya kakak-kakak, sampai ustazah mematikan menjadikan mode terbang handphone ustazah, berarti masih bisa terkirim. Bagi yang belum ya, berarti kan dua-dua dikirimkan kak, yang foto contoh kemasan, terus satu lagi contoh limbah keras. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, minggu lalu kita sampai mana materinya? Jadi apa itu pengertian kemasan anak-anak ustazah? Bagian luar yang membungkus suatu produk. Kemasan produk kerajinan limbah keras. Nah, kata lain dari kemasan adalah packaging ya anak-anak ustazah ya. Packaging. Nah, jadi kemasan itu dia harus menampilkan kesan dan pandangan terhadap isi produknya. Ya. Nah, jadi kemasan atau packaging ini bisa kita desain sedemikian rupa sehingga dia bisa menyampaikan, oh ini isinya adalah coklat. Oh, ini isinya adalah gantungan kunci. Oh, ini isinya adalah sepatu. Nah, ya kan? Oh, ini isinya adalah bunga gitu ya kan? Nah, jadi kemasan itu mencerminkan apa yang ada di dalamnya. Ya, dia harus menjelaskan tentang isi produknya. Berarti kalau kita sudah sampai di kemasan, kita selesai materi di bab kerajinan ya anak-anak ustazah, dan juga sudah ada tugas-tugas. Berarti hari ini kita sudah masuk ke bab rekayasa.
Ini ya Kak, contoh-contoh kemasan ya. Nih dari paper bag ya, paper bag. Terus ada yang dari karton. Berarti hari ini kita apa Kak? Tugas. Tapi kemarin sudah dikirim menjadi foto saja ke Ustazah. Hari ini dibawa lagi? Oh, Hazila belum mengirim fotonya sama Ustazah. Dikirim di grup aja. Sekalian foto kemasannya udah. Contoh kemasan. Nah, ya udah di grup juga nggak apa-apa ya. Kirim contoh. Loh, Hazila belum masuk grup. Iya, kemarin ada beberapa juga. Dah, chat aja pun nggak apa-apa nanti. Atau nanti bilang nomor Zila biar Ustazah masukkan grup ya. Oke, gitu aja ya. Yuk, di bab 2 kita mempelajari tentang rekayasa. Nah, kita akan mempelajari alat penjernih air. Alat penjernih air. Nah, untuk alat penjernih air ini, anak-anak ustazah, ada yang namanya penjernih air dari bahan alam dan ada namanya penjernih air dari bahan buatan. Nah, siapa yang pernah melihat alat penjernih air? Enggak pernah melihat? Pernah? Hah? Iya, saringan air. Hazila tahu seperti apa? Coba jelaskan sama Ustazah. Nah, jadi menyaring biar kotoran-kotorannya tidak masuk atau biar airnya jernih. Gimana itu fungsinya? Bersih lagi. Alat penjernih air. Nah, kenapa kita membutuhkan alat penjernih air? Nah, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita membutuhkan alat penjernih air? Karena kebutuhan kita akan air bersih ya. Nah, memang bumi kita ini 3/4-nya ditutupi oleh air. Namun ada kalanya suatu daerah atau suatu tempat ketersediaan air bersihnya terbatas ya Kak ya. Ada air, tapi tidak bisa langsung kita konsumsi gitu. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya alat penjernih air. Sehingga air tadi setelah dia melalui proses penjernihan, bisalah kita konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga. Entah itu untuk minum, entah itu untuk memasak, entah itu untuk mencuci, dan untuk kebutuhan yang lainnya. Ya. Nah, untuk alat penjernih air, Ustazah bilang tadi dia dibagi dua, alat penjernih air bahan alami dan alat penjernih air bahan
buatan. Nah, kita hari ini akan mempelajari penjernih air dari bahan alami. Ya. Penjernih air dari bahan alami. Yang pertama, sistem penyaringan air dari bahan alami. Nah, secara umum proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor ya, atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar ya, standar persyaratan kualitas air ya, untuk kita pakai di dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, kenapa air itu harus dijernihkan? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, menghilangkan gas-gas terlarut ya. Ini memang tidak nampak sama kita kakak-kakak, namun ini harus kita hilangkan. Nah, ada kalanya di air itu dia mengandung gas-gas yang terlarut. Terus yang B, menghilangkan rasa yang tidak enak di air itu. Nah, kadang ada air itu yang rasanya ada agak asam gitu ya kan, atau ada yang agak rasa-rasa karat dan lain sebagainya. Nah, inilah fungsinya atau tujuannya ya. Terus yang C atau yang ketiga itu membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Ya, yang apabila kita minum mungkin kita bisa diare dan lain sebagainya. Nah, di waktu penjernihan inilah fungsinya. Nah, yang terakhir tujuannya itu memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Nah, itu tujuannya. Itu pertama, menghilangkan gas terlarut, menghilangkan rasa tidak enak, membasmi bakteri patogen, dan yang terakhir memperkecil terjadinya endapan pada pipa atau saluran air. Karena kadang gini kakak-kakak, anak-anak ustazah, kita lihat secara langsung air itu bersih kok gitu ya kan, bersih kok. Namun kita tidak tahu kalau di dalam air itu ada gas-gas yang terlarut, atau rasa air itu tidak enak, ada bakteri-bakteri yang hidup di situ. Nah, jadi itu yang harus kita hilangkan. Nah, ini ada beberapa teknik penyaringan ya, teknik penyaringan dan teknik pengendapan ya, anak-anak ustazah. Yang pertama teknik penyaringan ya, yaitu ya pertama saringan kain katun. Pengendapan sama penyaringan berbeda ya, anak-anak ustazah. Siapa yang tahu apa itu penyaringan? Iya, penyaringan. Iya. Jadi di penyaringan itu kita memisahkan, kita saring ya, anak-anak ustazah, cairan dan padatannya tadi itu ya. Padatnya itu adalah apa namanya, zat-zat terlarut ya, zat-zat terlarut yang ada di dalam situ. Jadi kita saring, jadi kita pisahkan dia. Nah, yang turun ke bawah atau yang berhasil kita saring betul-betul cairannya. Nah, itu penyaringan. Nah, satu lagi ada pengendapan ya, penyaringan dan pengendapan. Apa itu pengendapan? Ada yang tahu?
Nah, kalau penyaringan kita saring. Nah, zat-zat padatnya tinggal dia di atas. Ya. Nah, kalau untuk pengendapan terbalik anak-anak ustazah. Nah, bagian padatnya dia turun ke bawah. Jadi memisah dia, bagian atasnya cairan, di bawahnya bagian zat padatnya. Nah, kalau penyaringan terbalik, cairannya yang turun ke bawah. Ya. Namun kalau di penyaringan kita membutuhkan alat dan bahan, kalau di pengendapan kita membutuhkan reaksi kimia. Nah, baik, itu sekilas. Kita masuk ke macam-macam penyaringan. Yang satu ada saringan kain katun. Nah, yaitu pembuatan saringan yang menggunakan kain katun. Ya. Ya, ini adalah teknik penyaringan yang paling sederhana atau yang paling mudah. Ya, anak-anak ustazah, air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Nah, saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Nah, air saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang kita gunakan. Jadi semakin tebal kainnya, maka air jernih yang kita dapatkan akan semakin tingkat kejernihannya semakin bagus. Ya. Jadi kenapa air tadi jadi keruh gitu ya kan? Karena memang ada di situ endapan, memang ada di situ kotoran atau organisme kecil. Nah, itulah kita saring. Jadi kotoran atau organismenya itu tertinggal di atas kainnya, airnya jatuh ke bawah setelah kita saring. Nah, paham? Paham. Oke. Yang kedua ada saringan kapas, ya. Nah, untuk saringan kapas ini memberikan hasil yang lebih baik daripada saringan kain katun. Ya, anak-anak ustazah. Jadi di sini kita menggunakan kapas ya. Menggunakan kapas untuk membersihkan kotoran dan organisme kecil yang terdapat di dalam air keruh tadi. Nah, hasilnya juga tergantung kepada ketebalan dan kerapatan kapas yang kita gunakan. Jadi semakin tebal, semakin rapat kapasnya, maka air yang kita peroleh akan semakin jernih. Nah, setelah saringan kapas ada yang namanya aerasi. Ya, aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Ya. Jadi dengan diisikan oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida atau hidrogen sulfida dan metananya yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan ya. Nah, selain itu partikel mineral yang terlarut di dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara tepat dapat membentuk lapisan endapan. Jadi dia mengendap ke bawah ya, yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Nah, itu teknik aerasi. Nah, selanjutnya ada saringan pasir lambat. Nah, ini yang umum dipakai ya anak-anak ustazah biasanya untuk orang yang memiliki sumur airnya keruh. Nah, biasanya menggunakan saringan pasir. Jadi pasir, terus ada iju, ada batu kerikil, ada kapas dan lain-lain ke bawahnya diisi air, terus ditaruh di wadah gitu kan, disusun, terus diisi air, nanti akan mengalir air bersih. Ya. Saringan pasir lambat yaitu merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir ya pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Nah, air bersih didapat dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikilnya. Nah, jadi misalnya ya anak-anak ustazah,
ditaruh di dalam sebuah wadah ya, di dalam ember misalnya. Namun ember itu dikasih bawahnya itu kayak ada lubang ya. Jadi dia nanti airnya bisa mengalir kayak keran gitu ya dari lubang kecil ember tadi. Nah, di dalam ember itu disusun yang bagian bawahnya kerikil, baru di bagian atasnya diisi pasir. Namun itu tidak penuh gitu ya, tidak penuh, harus ada ruang untuk tempat kita menyiramkan airnya. Nah, nanti air yang mungkin tadi antara pasir dan kerikil itu adalah setengah ember ya, setengah ember. Nah, kita isi air sehingga ember ini jadi penuh. Nah, air tadi makin lama kan makin habis. Kenapa? Karena ada lubang yang kita buat di ember tadi. Ya, jadi air tadi merembes dari situ. Nah, itulah yang keluar adalah air yang bersih. Paham ya? Paham. Yang kita masukkan ke situ adalah air yang keruh biasanya, atau air yang memang air yang kotor gitu. Entah itu kotoran apa, entah itu lumpur dan lain sebagainya. Nah, makanya air tadi bersih. Nah, ini biasanya kan kalau orang membuat sumur, ada kalanya sumur yang digali itu airnya tidak semua bersih. Jadi tergantung kepadatan tanah di daerah tersebut. Nah, ada kalanya memang sudah digali pun dalam airnya masih keruh gitu ya kan, air yang didapat masih keruh. Nah, disinilah digunakan saringan air, dan saringan pasir lambat ini yang paling banyak dipakai di masyarakat biasanya. Setelah saringan pasir lambat, ada namanya saringan pasir cepat. Nah, untuk saringan pasir cepat, seperti halnya pasir lambat ya, dia juga terdiri dari lapisan pasir pada bagian atas, kerikil bagian bawah. Nah, namun arah penyaringan airnya terbalik bila dibandingkan dengan pasir lambat, yaitu dari bawah ke atas. Jadi air bersih didapat dengan cara menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Nah, jadi dia kebalikan dari pasir lambat tadi. Ya. Nah, setelah itu ada namanya penyaringan gravity feed filtering system, yaitu merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Nah, air bersih yang dihasilkan dari dua tahap ya. Nah, air yang pertama air disaring menggunakan pasir cepat. Hasil penyaringan tersebut kemudian hasil disaring lagi kembali menggunakan saringan pasir lambat. Nah, dengan dua kali penyaringan tersebut diharapkan kualitas air bersih yang dihasilkan dapat lebih baik. Nah, ini berfungsi untuk mengantisipasi debit air hasil penyaringan yang keluar dari pasir cepat dapat digunakan beberapa saringan pasir lambat ya. Terus ada saringan arang ya, yang ketujuh ada saringan arang. Nah, saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang ya, dengan tambahan satu buah lapisan arang. Ya, nah lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku. Nah, jadi arang yang kita pakai di sini adalah arang kayu atau arang batok kelapa. Jadi arang tadi berfungsi dia menyaring aroma tidak enak ya, rasa tidak enak dari air tadi. Nah, selanjutnya ada namanya saringan keramik ya. Nah, untuk saringan keramik ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama ya, sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Nah, air bersih kita dapat dengan cara penyaringan melalui elemen filter keramik ya. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan ya dan membunuh bakteri. Nah, inilah yang air langsung minum itu ya Kak ya.
Selanjutnya ada saringan cadas. Nah, saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik ya. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Nah, saringan ini umum digunakan oleh masyarakat desa Korobokan Bali ya, di Bali ini banyak. Nah, saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Nah, seperti halnya saringan keramik, kecepatan air dari saringan dari jempeng relatif rendah bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat dan pasir cepatnya. Nah, itu jenis-jenis saringan. Terus ada teknik pengendapan ya. Kalau tadi saringan, ini kita masuk pengendapan. Nah, dalam pengendapan itu macam-macam ya anak-anak ustazah tekniknya. Ada yang menggunakan biji kelor, ada yang menggunakan tawas, ada yang menggunakan kaporit, ada yang menggunakan kapur, gamping, ada yang menggunakan arang batok kelapa. Nah, untuk teknik pengendapan kita bisa pelajari minggu depan. Hari ini kita mempelajari saringan aja ya. Nah, dari macam-macam saringan tadi ada yang mau ditanyakan anak-anak ustazah? Ya Kak? Harus. Jadi kerikilnya itu memang kerikil bersih. Kalau kerikil itu Kak, kalau dia sudah kena air, biasanya dia bersih kan. Kalau membersihkan kerikil itu kan cukup direndamkan air, dia sudah bersih. Pasir-pasirnya kan dah luntur. Baru di atasnya kita taruh pasir. Ini biasanya membuat saringan ini yang ustazah tahu, mungkin untuk pertama penyaringan itu belum bisa kita pakai, masih turun ya pasir-pasirnya segala macam. Nanti kalau airnya sudah jernih, itulah yang baru kita bisa konsumsi. Oke, masih ada pertanyaan? Dia terbalik. Nah, jadi airnya itu dari bawah dia Kak. Jadi kita masukkan air, jadi dia ke atas airnya ngendap nanti kan. Air bersihnya itu naik dia. Jadi pokoknya kebalikanlah dari saringan pasir lambat tadi. Ada? Baik, minggu depan ya ustazah sudah di kode-kode sama ustazah Nana. Waktunya sudah habis. Insyaallah minggu depan kita perjelas tentang saringan pasir cepatnya. Oke? Ya. Baik, kita cukupkan materi kita hari ini. Semoga materi kita hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.